11.30 waktu Indonesia Barat. Nanti anak-anak jika ingin bertanya, silakan menghidupkan mikrofonnya, kemudian dimatikan kembali agar pada saat Bapak Mursidi menyampaikan materinya, tidak ada gangguan suara-suara yang tidak diperlukan. Oke, sebelum dimulai, terlebih dahulu saya ingatkan kepada anak-anakku semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya sediakan di chat, dan juga link untuk mengisi kuesioner. Oke, Bapak Mursidi sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kalau Bapak Mursidi sudah siap dengan materinya, maka kami persilahkan kepada Bapak Mursidi untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring bersama Jateng Pintar yang dipandu oleh Bapak Imam Subehi dari SMA Negeri 1 Pangkah Tegal dan akan dimoderatori oleh Ibu Dwi Setiawati Hilga SPD dari SMK Negeri 2 Wonosobo. Perkenalkan, saya Mursidi, guru PAI SMP Negeri 2 Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita sejenak untuk refreshing lebih dahulu. Kita gerakkan kedua tangan nggak kelihatan Bu untuk monitornya? Kelihatan, Pak? Enggak, untuk videonya, untuk video. Videonya masih di bawah, belum di layar paling lebar. Belum muncul, Pak. Oke. Ini kok. Untuk munculkannya untuk tampilkan layar gimana nih? Tampil layar berarti Bapak disilang dulu itu yang tadi untuk share screen, share ya. Oke. Kemudian dimulai lagi, klik share. Share yang tadi yang barusan diklik. Ya. Oke, diklik lagi. Lebih. Untuk menempelkan video ke saya, enggak, belum bisa ya? Oh, tadi sudah. Bapak. Oh ya. Udah, mari kita gerakkan tangan lebih dahulu. Kelihatan enggak itu? Pak Mursidi ada videonya, Pak? Video langsung nggak bisa, Pak? Video langsung Pak Mursidi gerakan gitu? Iya. Kalau gerakan sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Pak Mursidi. Mari kita mulai. Hitungan 1, tangan ke depan. 1. Hitungan kedua, tangan dilipat. Tangan kanan masuk, tangan kiri keluar. Saya ulang. 1. Hitungan 1 ke tangan ke depan. Hitungan 2, tangan kanan masuk, tangan kiri keluar. Hitungan ketiga, tangan ke depan. Hitungan keempat, gantian. Tangan kanan yang keluar, tangan kiri yang masuk. Jelas, anak-anak?
Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. Lagi, mulai. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Yes. Ya, mari kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Kita sudah sejenak pemanasan, bisa membuat badan kita yang tadi masih dingin bisa lebih hangat, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran hari ini bisa lebih tambah semangat. Hari ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram menurut ajaran agama Islam. Kita lanjut. Untuk share-nya sudah tampil, Bu? Belum, Bapak? Oke, sudah tinggal di display mawon, Pak. Sudah tampil. Oke. Makanan dan minuman, kita lanjut. Makanan dan minuman menurut hukum Islam dibedakan menjadi 2 inti pokok, yaitu makanan halal dan makanan haram. Bagaimana untuk menggolongkan makanan halal? Dilihat dari bendanya, itu jika tidak ada ketentuan larangan, maka halal atau boleh dikonsumsi. Yang kedua, cara mengolahnya, cara memperolehnya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Yang ketiga, mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya mengandung gizi yang bagus, mengandung protein, mengandung vitamin, dan mengandung mineral. Yang keempat, penggunaannya juga diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau yang halal. Berikutnya, apa manfaat atau dampak positif untuk dari mengkonsumsi makanan halal? Nanti akan kita bahas di materi secara detail yang akan kita bahas bersama hari ini. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan makanan yang halal, kita akan menjadi orang yang berpribadi mulia atau berakhlak mulia. Yang kedua, hukum makanan haram diharamkan karena asli, diharamkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Asli dari bendanya, misalnya babi atau babi hutan ataupun babi kampung, babi ternak, terus anjing, ular, dan sebagainya. Yang kedua, larangan untuk mengkonsumsi, tidak boleh dimakan.
Yang ketiga, cara mendapatkannya juga dilarang, misalnya dengan mencopet, mencuri, merampok. Itu makanan yang diperoleh dengan cara itu termasuk haram. Terus kandungannya mengandung zat yang membahayakan tubuh. Yang kelima, penggunaannya diperuntukkan untuk hal-hal yang dilarang. Dampaknya akan negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal yang mengkonsumsi. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak semuanya, yang akan kita capai setelah kalian mengikuti pembelajaran, 1. Dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram. Yang nomor 1 tadi juga termasuk hal-hal yang makanan haram. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman halal serta haram dan dengan benar. Yang keempat, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Terus yang kelima, yang terakhir, menjelaskan akibat apa dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam diri kita. Sekarang kita menginjak materi yang pertama, yaitu pengertian apa toh yang dimaksud dengan makanan halal dan makanan haram. Makanan haram, makanan nomor 1 dulu, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1 halal, artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah thayyib, artinya baik. Baik ini mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan bagi tubuh kita. Sekarang pengertian makanan haram. Makanan haram adalah semua makanan, termasuk minuman ya, semua makanan yang langsung dinyatakan haram baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi kunci utama makanan itu haram jika ada larangan yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada larangan maka artinya boleh. Sekarang kita bagaimana untuk berpencet ke bawah. Kita mempelajari dalil nakli tentang mengkonsumsi makanan dan minuman. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88, Allah memerintahkan memberi panduan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan halal. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah
yang kamu beriman kepadanya. Di sini bisa kita pahami bahwa kita diberi perintah oleh Allah untuk memakan apa yang telah direzekikan oleh Allah, yang bagaimana? Halalan, yang halal. Halal itu artinya boleh, tidak ada larangan. Thayyiban, lagi baik. Baik di sini seperti tadi mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat, lagi kuat. Dan kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa yang diberikan dan diperintahkan oleh Allah pasti akan bermanfaat untuk diri kita. Kita lanjut. Ketentuan makanan menurut Islam halal dan haram. Tadi sudah dijelaskan di muka, langsung saja kita menginjak ke berikutnya. Ketentuan minuman menurut Islam. Minuman bisa halal, 1, tidak memabukkan. Yang kedua, ini yang halal ya. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat. Mudarat itu membahayakan bagi manusia, termasuk diri kita ataupun orang lain. Baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, minuman tersebut tidak najis. Yang keempat, tidak didapatkan dengan cara yang dilarang atau mendapatkannya dengan cara yang halal. Sedang minuman haram itu semua minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman tersebut mendatangkan bahaya bagi kesehatan badan, akal, jiwa bagi peminumnya. Yang keempat, minuman didapatkan dengan cara yang tidak baik. Berikutnya, sumber makanan dan minuman halal. Ada 2 macam, yaitu tumbuhan yang biasa disebut dengan istilah nabati, dan yang kedua adalah yang bersumber dari hewan atau hewani. Yang bersumber dari tumbuhan itu ada kandungan-kandungan, yaitu diantaranya yang sebagai pokok adalah zat mengandung karbohidrat. Di antaranya apa? Kalau orang Indonesia umumnya beras, jagung, ketela, umbi-umbian, dan sebagainya. Itu mengandung karbohidrat. Itu sebagai makanan pokok. Yang kedua adalah pelengkap, yaitu sayuran. Ini juga masuk pokok yang kedua. Sayuran ini mengandung macam-macam zat, misalnya mineral atau vitamin. Yang mengandung mineral atau protein. Yang ketiga yaitu jenis buah-buahan sebagai pelengkap kalau memang ada. Dan buah-buahan ini beda dengan sayuran. Kalau sayuran biasanya perlu dimasak dan dimakan bersama dengan makanan pokok yang mengandung karbohidrat.
Kalau buah-buahan biasanya dimakan sebelum makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat atau sesudah makanan pokok habis. Setelah selesai makan, kemudian makan buah-buahan jika sudah disediakan. Yang kedua, sumber makanan dan minuman hewani biasanya disebut dengan protein hewani, kandungan yang ada di dalam hewan. Hewan digolongkan menjadi dua asalnya, yaitu hewan yang berasal dari darat atau hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Yang hidup di darat, misalnya kambing, ayam, unta, sapi, dan sebagainya, burung. Terus hewan yang hidup di air biasa disebut dengan ikan. Itu termasuk golongan protein hewani. Berikutnya, manfaat makanan halal. Kita kalau mengkonsumsi makanan yang halal, manfaat yang akan kita dapatkan, satu, mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dengan memilih jenis makanan dan minuman halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, akhlak terpuji, perilaku terpuji. Karena setiap makan dan minuman yang dikonsumsi akan menjadi sumber tenaga, baik tenaga lahir maupun tenaga batin, untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas rohani, yaitu beribadah. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, akan terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi dari halal mengandung gizi yang baik bagi kesehatan badan kita. Sampai di sini mungkin perlu ada yang didiskusikan lebih dahulu. Monggo Bu Dwi. Oke, anak-anakku, mungkin ada yang ingin bertanya apa yang sudah disampaikan Bapak Mursidi sampai dengan manfaat makanan yang halal. Anak-anakku yang ingin bertanya silakan menghidupkan mikrofonnya. Belum ada yang ingin bertanya, anak-anakku? Oke, kalau belum ada, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu siapkan di chat, nggih. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Bapak. Bisa dilanjut lagi. Kita lanjutkan lagi dulu aja. Monggo. Kita bahas yang berikutnya, yaitu sumber makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram itu juga digolongkan jadi dua, yaitu dari nabati yang sekarang ini masih merebak dan sangat membahayakan, yaitu ganja. Ganja bentuknya seperti itu, gambar ganja. Yang kedua, pil ekstasi, narkoba, dan sebagainya. Macam-macam jenisnya yang sudah diproduksi, dibuat dalam berbagai macam bentuk. Semua itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dicampur dengan takaran-takaran tertentu, tapi efeknya memabukkan. Itu yang berbentuk padat, sedangkan yang berbentuk minuman, nah itu ada macam-macam, di antaranya banyak sekali jumlahnya dan jenisnya. Masing-masing daerah, masing-masing negara ada saja jenis minuman yang memabukkan. Yang terkenal di antaranya yang sudah tidak asing itu ada yang dinamakan ciu, yang ada yang dinamakan tua, bir, anggur, vodka, whisky, rum, tequila, dan sebagainya. Itu baru contoh dan banyaknya ratusan. Dan hewan yang diharamkan itu satu,
babi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, nanti akan kita bahas. Yang kedua, burung elang. Ini diharamkan karena mempunyai paruh dan kuku yang tajam. Berikutnya katak, karena hidup di dua alam. Terus diantaranya lagi harimau. Ini binatang yang bertaring. Terus ada lagi yang disebut dengan ketonggeng atau kalajengking, hewan yang menjijikkan dan sebagainya. Itu yang dilarang, termasuk kepiting. Itu menurut bagian ulama dianggap haram karena hidup di dua alam. Di dua alam maksudnya hidup di darat bisa, hidup dalam air juga bisa. Kita lanjutkan. Ketentuan makanan haram. Ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalika fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, bangkai itu apa? Binatang yang mati tanpa disembelih. Darah apa saja itu haram, baik darah dari binatang halal maupun apalagi binatang haram. Daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik sampai mati tanpa bisa disembelih. Hewan yang dipukul sampai mati. Hewan yang jatuh. Hewan yang ditanduk. Ditanduk itu misalnya bertarung hewan satu dengan hewan lain sehingga kena tanduk sampai mati. Berikutnya, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jika hewan misalnya yang bertarung, jatuh, masih hidup, belum sempat mati, kamu sempat menyembelih, maka itu jadi halal. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, untuk sesaji. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah atau sejenisnya. Karena hal tersebut termasuk perbuatan yang fasik. Fasik itu melanggar larangan agama atau rusak. Yang kedua, jenis makanan yang mengandung bahaya terhadap kesehatan. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq. Artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa,
dan perbuatan dolim tanpa alasan yang benar. Berikutnya, ketentuan makanan haram. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi, yang baik dihalalkan, yang jelek, yang menjijikkan, yang kotor diharamkan. Yang keempat, makanan yang didapat dengan cara tidak benar. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Mari kita pahami berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau dengan jalan yang batil. Batil maksudnya tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha menyayangi kepadamu. Kita lanjut. Ketentuan minuman haram. Berdasarkan hadis Nabi, Ani Bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin haramun. Artinya, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini dasar minuman haram. Terus ketentuan haram masih minuman. Ani bani Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun wa ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Ketentuan minuman haram yang kedua berasal dari benda najis atau benda terkena najis. Yang ketiga, diperoleh dari cara yang tidak benar, misalnya merampok, mencuri, mencopet, memalak, dan sebagainya. Akibat makan minum haram, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, bisa merusak, terutama minuman keras, bisa merusak jiwa. Akal sulit untuk berpikir, sulit untuk mengingat ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah lupa. Yang ketiga, minuman dan makan yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh.
badan mudah capek, mudah loyo, dan sebagainya. Yang keempat, paling utama adalah mengingat Allah akan terhalang. Udah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan makanan halal dan minuman halal dan haram. Mari yang masih kurang bisa kita bahas dan kita diskusikan, bisa nanti kita jadi sambil sinau bersama-sama. Monggo kita kembalikan kepada Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Mursidi. Yang disampaikan sangat jelas sekali ini anak-anak. Oke, mungkin sekarang waktunya kita ya Pak Mursidi, anak-anak kalau ada yang ingin bertanya, mumpung ada Pak Mursidi di sini yang pakarnya dalam hal makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Ayo anak-anakku, silakan yang ingin bertanya, hidupkan mikrofonnya, sebutkan nama dan asal sekolah. Jawa Tengah cuma ada susah, Pak. Mbak Diana Intan Fatimah, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Mursidi, silakan. Mbak Diana. Atau yang lain, para anak-anakku semua, silakan yang ingin bertanya. Sesi ini kita bertanya jawab ya tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Ayo anak-anakku, silakan yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, jangan lupa anak-anakku semua agar mengisi daftar hadir, juga kuesioner ya yang sudah Ibu share di chat. Kan anak-anak mengisi terlebih dahulu. Oke, anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Mursidi? Atau mungkin sudah cukup jelas sekali sehingga tidak ada yang ingin bertanya ya? Ya, terima kasih. Jelas gimananya itu juga belum jelas. Ya, anak-anakku harus bertanya ini. Ayo, mumpung ada Pak Mursidi, ini masih ada waktu banyak, nanti sampai jam 11.30 nggak Pak Mursidi? Ya, kita bisa inilah. Mari anak-anak untuk Erik mungkin pernah ada pengalaman apa seperti itu anak-anakku, silakan. Ada rasa materinya menarik sekali ya Bu Ida ya. Oke. Atau mungkin Pak Imam ingin bertanya, Pak Imam. Mau bertanya Pak Mursidi. Monggo Pak Imam. Tadi kan ada makanan yang diharamkan karena menjijikan ya Pak. Bagi orang-orang tertentu itu kan ada yang mungkin merasa tidak jijik. Lah terus itu bisa menjadikan halal apa enggak yang tadinya haram? Ya misalnya ada berkicot itu seperti itu, dan ada beberapa orang yang menganggap itu hanya melihatnya mungkin dari segi manfaatnya hanya, kemudian tanpa dia juga tidak, mungkin mereka tidak merasa itu menjijikan. Kira-kira bisa mengubah jadi halal enggak itu menurut? Iya, terima kasih atas pertanyaan Pak Imam, bagus sekali ini. Kriteria untuk terkait makanan yang menjijikkan ataupun tidak, ya itu juga akan bisa bermakna bermacam-macam ya, masing-masing orang dan masing-masing daerah. Mungkin menjijikan di sini ya tentunya secara umum ya. Secara umum artinya apa? Pada umumnya orang melihat jijik. Tapi karena sudah terbiasa, ya lama-lama tidak jijik. Jadi kalau sudah tidak jijik, apa ya itu jadi halal?
Ya tentunya tidak mudah seperti itu untuk merubah makna dari hukum larangan dari Allah. Nah, masalah seperti juga orang mabuk. Orang mabuk itu kalau belum terbiasa, minum sedikit saja mabuk. Tapi kalau sudah terbiasa, ya mungkin 1 botol pun nggak akan mabuk. Dan itu apa terus jadi halal? Ya karena tidak memabukkan. Ya tidak, tetap haram. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, kathirun faqaliluhu haramun. Sedikit ataupun banyak yang namanya sudah dilarang, ya tetap dilarang. Kecuali, ada perkecualian. Ada hal-hal yang khusus mengharuskan pakai yang haram karena tidak ada pilihan lain saat itu. Misalnya untuk berobat, karena sudah berusaha kemana-mana, tidak juga kunjung menemukan obat, tapi adanya hanya yang haram, ya boleh menggunakan, tapi sekedar untuk obat, bukan untuk konsumsi. Artinya untuk obat apa? Ya setelah sembuh ya sudah, tidak dilanjutkan lagi untuk mengkonsumsi setiap hari begitu. Nah, mungkin itu Pak Imam yang dapat saya sampaikan. Oke, teman-teman. Oke, ini apa jawabannya? Oke, ini dari peserta ada yang ingin ditanyakan, Pak. Iya, Dari Mas monggo. El, mau tanya, apabila ada sebuah makanan yang haram, apakah bisa dihalalkan? Seperti itu, nggih, Mas Farel, pertanyaannya. Coba Mas Farel, mikrofonnya dihidupkan, bisa langsung bertanya. Silakan, Mas Farel. Mas Farel belum. Jadi pertanyaannya seperti itu. Oh, ini Mas Farel. Iya. Pertanyaannya, mau tanya, apabila ada sebuah makanan yang haram, apakah bisa dihalalkan? Seperti itu, Pak. Monggo, Pak. Oh, iya. Secara umum ya, secara umum Allah itu tidak membuat manusia jadi sulit, tapi membuat dan memberi kemudahan kepada manusia. Tapi tidak semua itu dimudahkan. Ada hal-hal yang dilarang. Ya contohnya yang diharamkan. Untuk makanan yang diharamkan dengan yang dihalalkan, banyak mana? Banyak yang dihalalkan. Yang dihalalkan saja banyak. Kenapa milih yang haram? Terus tadi ditanyakan, kalau yang haram apa bisa jadi halal? Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi halal. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di tengah hutan tersesat, mencari makanan sudah tidak bisa mendapatkan, adanya hanya daging babi hutan misalnya. Karena tidak ada yang lain lagi. Boleh dimakan, tapi setelah itu ya sudah, setelah cukup makannya ya sudah, tidak boleh terus disimpan, terus dikonsumsi setiap hari. Nah, saat kondisi terdesak atau terjepit, Allah memberi keringanan yang disebut dengan rukhsah halal. Tapi ingat, bukan dikonsumsi, bukan dijadikan makanan setiap hari. Mungkin itu saya sampaikan, Farel. Jawabannya cukup jelas sekali ya, Mas Farel. Ini Mas Farel tidak mau bertanya langsung ya, mikrofonnya nggak mau dihidupkan. Malu. Jadi beda aja ya yang dengan Pak Mursidi saja yang langsung menjawab ini, nggih. Ya, jadi seperti itu Mas Farel, mungkin bisa dipahami nggih, Mas Farel?
Iya, kalau Jawabannya sangat jelas sekali, Pak Mursyidi. Iya, monggo mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oh, ini Mas Farel sudah menjawab Pak di chatnya, iya Bu, seperti itu. Berarti Mas Oh, Farel mungkin sudah paham, nggih Pak. Jawabannya memang sangat paham sekali, jelas sekali. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. itu akan terjadi percepatan dan peningkatan Ayo kasus. Mbak Fitri atau yang lainnya. Tujuan mudik ini berpotensi yang Nggih, siapa? Mbak Fitri? Enggak. Belum. Oh, belum bertanya. Nggih. Yang lainnya silakan anak-anakku. Jadi biar kita bisa menjadi lebih paham. Mana sih makanan yang haram, seperti apa, yang tidak boleh, seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita nanti lebih akan menjadi insan yang berpribadi, yang berakhlak karimah ya Pak Mursyidi nggih. iya. Jadi nggak sembarangan makan. Ayo anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada waktu bersama dengan Bapak Mursyidi. Di chat ada Bu. Di chat ada. Oh ini di chat ada Ya, lagi chat. yang bertanya dari Mbak Diana Intan Fatimah, Bapak. Yang Iya. menanyakan, Pak, saya mau tanya, darah yang halal dimakan itu apa aja? Monggo Pak Mursyidi. Iya. Darah yang halal dimakan itu hanya ada dua, yaitu hati dan jantung. Hati dan jantung atau dalam di hewan itu yang biasa maras, biasa disebut ada yang mengatakan maras. Hatinya, hati itu kan darah darah kempal itu yang halal dimakan. Ingat, halalnya harus dimasak, diolah lebih dahulu. Kalau darah yang ditempatkan suatu wadah dari hasil menyembelih hewan, kemudian menggumpal, terus jadi seperti tahu yang agak kenyal-kenyal, terus dimasak, itu haram. Mungkin itu, ya. Ketika melakukan perjalanan mudik di daerah tujuan, ini kan nanti akan menjadi titik epicentrum baru. Nah, ini kira-kira kurvanya akan sama tidak? Seperti itu Mbak Intan, Mbak Diana Intan. Sudah paham yang dari jawabannya Pak Mursyidi, Mbak Diana? Ya, kemungkinan sih tidak akan sama ya Mbak, karena kurva ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diana sudah paham mungkin ini Pak. Tidak ada yang, oh ya sudah, ya Mbak Diana sudah menjawab, sudah paham Bu. Oh, terima kasih Mbak Diana. Harusnya mikrofonnya dihidupkan nggak apa-apa ya, kita bisa langsung bertanya, jadi biar terasa lebih hidup suasananya. Ayo anak-anakku yang ingin bertanya lagi masih banyak waktu ya. Ayo silakan, monggo dihidupkan mikrofonnya, langsung saja bertanya kepada Bapak Mursyidi dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Ayo anak-anakku, silakan. Yang lainnya? Atau mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari Bapak Mursyidi ada beberapa soal yang bisa berikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa menjawab di sini, gitu. Oh ya. Ya, untuk Ibu, mari untuk kelanjutan dari pembelajaran hari ini untuk mengukur kemampuan atau kompetensi peserta. Mari kita mencoba untuk berlatih mengerjakan soal. Kan tadi Mei dan Juni kira-kira puncaknya setidaknya bisa dimajukan sedikit lah, jangan sampai terlalu lama gitu puncaknya. Bisa nggak kira-kira gitu? Soal yang akan dikerjakan. Bentar. Buka browser kalian. Bentar. Kita akan melihat nantinya lebih langka.
itu di chat ada link. Dokter Panji Hadi Sumarto ini tadi artinya tidak hanya peraturan dari pemerintah. Silakan buka browsernya. Juga turut menjalankan. Bisa pakai laptop, bisa pakai HP, pakai Google Chrome bisa, pakai Mozilla juga bisa. Bertugas lagi dan selalu untuk jaga kesehatan. Ya. Tampil nggak Bu di situ Bu? Kita akan terus menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, tetapi usai jeda. Ini yang di chat ya Pak? Sudah ada Pak? Nggih. Sudah ada. Nggih. Nggih, sampun nggih. Buka Google Chrome atau Mozilla atau sejenisnya, tulis atau klik link yang sudah di chat, kemudian tekan enter. Jika sudah terbuka, maka akan muncul seperti yang ada di tampilan layar. Untuk layarnya Belum tampil Pak. belum tampil. Belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Nanti kalau sudah, nah ini buka browser lewat laptop atau HP menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau lainnya, misalnya internet atau apa. Terus tuliskan link sama persis ya, huruf besar kecilnya, atau klik di chat tersebut, langsung ditekan linknya. Nanti setelah itu enter akan muncul seperti ini. Kalau sudah, silakan klik open the form untuk mulai mengerjakan. Waktu mengerjakan hanya 15 menit. Jumlah soal ada 15 soal. Jumlah soal ada 15 soal. Satu soal diperkirakan maksimal 15 menit untuk mengerjakannya. Mari, sudah semuanya? Bisa membuka format penilaiannya. Anak-anakku sudah bisa membuka. Silakan klik di link yang Pak Mursidi share di chat ya anak-anakku. Pak Mursidi sudah membagikan linknya. Jadi anak-anak tinggal klik link tersebut, nanti akan masuk kepada halaman yang seperti yang di tampilan layar laptop atau HP kalian. Yang sudah silakan dikerjakan. Bila Anda punya tabungan Kalau sudah, silahkan dikerjakan dengan klik open the form. Open form. Langsung dikerjakan. Waktu maksimal 15 menit dari mulai kalian buka klik open the form. Waktunya 15 menit ya Pak. Soalnya mudah-mudah apa enggak itu Pak Mursidi? Mudah sekali. Ayo anak-anakku, soalnya mudah ini kata Bapak. Nanti yang betul semua nanti dapat apa ini Pak Mursidi? Akan dikasih pulsa atau apa ini dari Bapak? Biar semangat anak-anaknya. Iya. Ayo anak-anakku silakan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Nanti yang bisa nilainya 100, itu berarti nanti akan dapat bonus dari Pak Mursidi. Besok bonusnya pada saat kalian masuk sekolah, nggih. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini anak-anaknya sedang fokus mengerjakan, nggih Pak Mursidi, nggih. Iya. Ya, dalam waktu 24 jam. Tunggu 15 menit waktunya. Dan bisa membuka link tersebut dan bisa mengerjakan, nggih Pak Mursidi, nggih.
itu Ini sudah ada yang selesai satu orang. Wah, ya berarti semangat ini anaknya. Nggih. jumlah pasien yang positif COVID-19 saat ini berjumlah 500. Nanti hasilnya orang disampaikan di sini, nggih Pak. PDP atau pasien dalam pengawasan ini jumlahnya adalah 137 orang, dan untuk ODP atau orang dalam pemantauan ini jumlahnya adalah 7 orang. Dan berdasarkan informasi ini kami dapatkan dari rumah sakit dalam COVID-19 ini, memang hari ini ada Ini atas nama Aragon Farel Nugroho dapat nilai 61. Wah, ini Mas Farel sudah semangat sekali dari sejak pertama ini Bapak. Ya. Mas Farel ini sudah selesai menjawab, dapat skor 61, nggih? Nggih. Ayo yang lainnya, ini Mas Farel baru mendapatkan 61, mungkin nanti ada yang bisa 100. Ayo semangat anak-anakku. Yang menjadi pasien baru di Wisma Atlet Kemayoran ini juga diantaranya ada 36 orang mahasiswa yang tadinya berasal dari Itu ada suara televisi apa nggih Pak Mursidi nggih? Enggak tahu, sini sudah mati untuk Oh, televisinya. sudah mati oh nggih, mungkin dari peserta ya. Sudah ada mute. Nggih, matur nuwun Pak. Ini. Belum ada yang masuk lagi Bapak Mursidi? Belum. Ya, anak-anak ini sedang berusaha menjawab biar nilainya lebih dari 61 ini kayaknya Pak. orang mahasiswa tersebut. Sebelumnya, 30 orang tersebut positif COVID-19, namun dikategorikan OTG atau orang tanpa gejala. Sementara itu korelasi yang dapat Ini Pak Mursidi ada Mbak Diana menyampaikan di chat. Link sudah kebuka, terus keluar pas dibuka lagi nggak bisa Bu, seperti itu. Oh, sudah mungkin sudah apa itu? agama ini Sudah selesai langsung keluar mungkin. Kesempatan hanya sekali mengerjakannya. Oh alah, berarti nggak bisa masuk lagi nggih? Tapi belum ngirim tuh. Coba diulang lagi untuk anunya, buka dari awal. Nggih, Mbak Diana coba diulang lagi Mbak Diana. Karena belum terkirim. Kalau sudah terkirim dan belum selesai mestinya nilainya ada ya Pak, di situ muncul nggih. Iya. Ini Mbak Intan Rizky sudah selesai Pak. Sudah masuk Pak? Belum. Ya, ditunggu Mbak Intan ya. Ditunggu dulu biar dicek oleh Bapak Mursidi. Baru satu masuk. Oke. Sudah dikirim belum itu? Mbak Intan sudah dikirim belum? Mbak Intan Sudah bisa klik dihidupkan kirim. mikrofonnya. Sudah klik kirim belum? Diklik kirim. Mungkin lupa tadi belum diklik kirim ya. Mbak Coba Intan. dicek lagi. Cek lagi Mbak Intan, mungkin belum terkirim tadi ya. Belum diklik kirim, pas mau tak klik udah keluar sendiri. Repot nih Pak. Coba diulang lagi. Coba diulang lagi aja. Ada tulisan thanks apa gitu katanya ini anak. Coba diulang lagi nih Mbak Intan. Coba diulang lagi yang lainnya ini sambil nunggu. Baru Mas Farel tadi yang masuk. Mbak Diana tadi udah masuk tapi langsung keluar lagi. Kemudian ini Mbak Intan katanya udah selesai. Tapi belum klik udah keluar sendiri. Ada tulisan thanks ngoten Pak. Mbak Diana udah pakai 2 HP nggak bisa lagi masuk Pak katanya Pak.
Kendalanya seperti itu nggih. Yang lainnya ayo. Ayo biar bisa lebih tinggi dari Mas Farel. Mas Farel baru dapat 61. Ini sepertinya nanti nggak ada yang mau langsung apa? Parakan yang disampaikan lewat chat semua anaknya. Mbak Intan juga enggak bisa. Nih, sudah saya ulang tapi tidak bisa. Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah menetapkan 28 checkpoint untuk memantau penerapan PSBB. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Yasin Idris dari Ciledug, Tangerang. Selamat siang, Yasin, seperti apa penerapan PSBB hari pertama di lokasi Anda berada saat ini? Ya, tadi kami memantau sejak pagi tadi dan hasil uji sampel dengan beberapa tim gabungan yang ada di sini, mereka mengatakan sejak pukul 6 pagi tadi sudah banyak pengendara baik itu mobil juga sepeda motor yang melakukan perlintasan di titik yang mengamankan saat ini tepatnya di depan Universitas Budi Luhur di daerah Ciledug, Jakarta Selatan. Di mana ini Belum ada lagi yang masuk, Pak? Belum ada. Ini adalah motor yang Mbak Fitri Irma, ada yang ingin disampaikan? Apakah ingin bertanya? Nggih, sambil mengerjakan, sambil Mbak Fitri Irma mau bertanya, silakan. Enggak, Oh enggak, kalau enggak sementara mikrofonnya tak matikan dulu, nggih. Itu ada suara televisi sangat nggih. Makasih Mbak Fitri. Oh, ini ada lagi Mbak Aifi Nafisa, Pak, menyampaikan link sudah saya buka. Saya sudah mengerjakan 4 sampai 5, tetapi tiba-tiba keluar sendiri. Saya ulangi nggak bisa. Seperti itu, Bapak. mungkin waktunya yang apa tuh? Sudah habis mungkin, nggih. Waktunya lebih dari 15 menit nggih. Wah, iya. Nggih. Langsung live Mbak Alfi Nafisa. Karena ini waktunya hanya 15 menit, lebih dari 15 menit langsung logout sendiri. Nutup ya. Okay. Tapi harusnya kalau nutup pun berarti nilai apa adanya, atau kalau belum disubmit nggak bisa masuk, Pak? Belum dikirim nggak bisa terkirim. Nggih. Tak kira kalau modelnya langsung dia berhenti baru mengerjakan 2 juga nilainya yaitu apa adanya itu. Nah, kalau ini harus dikerjakan anak nggak bisa semua masuk lagi nih ya. Iya. Ya udah, nih ada beberapa yang sudah mencoba tadi, baru di tengah-tengah langsung keluar, ya itu mungkin karena waktunya habis. Iya, waktunya habis dan harus dikerjakan semua. Pak Mursidi, kalau di luar negeri itu kan banyak sekali ya yang menggunakan minuman beralkohol. Itu berarti tadi yang termasuk seperti yang situasi yang kondisional tertentu seperti itu atau bukan, Pak? Ya bukan, Bu, yang bukan ya. Bukan ya, namanya. Nah, kalau kondisional itu kan keadaan darurat. Nggih, yang dihalalkan itu berarti ya keadaan darurat, ngoten nggih. Nggih. Kalau sudah kebiasaan, kebiasaan gitu ya, seperti budaya mereka, ngoten nggih. Karena ada yang berpendapat seperti itu, pernah ya ngobrol, jadi intinya
Ya karena memang di sana dingin, jadi memang harus minumnya ini seperti itu. Harus boten itu. Nah, itu kan hanya ingin mencari pembenaran sendiri. Kan ada cara lain untuk menghangatkan. Sih Pak, sambil belajar juga ini. Apa mungkin sudah tidak ada yang masuk lagi Bu, karena waktunya memang hanya saya batasi 15 menit untuk mengerjakan. Iya. Sampai sekarang hanya satu yang bisa masuk. Iya, berarti tadi mungkin waktunya terlalu ini ya Pak, jadinya langsung kepedot. Oke anak-anakku, untuk soal dari Bapak Mursidi yang tadi 15, mungkin anak-anak oke Pak. Nah, ditutup saja untuk soal itu, dan mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, anak-anakku silakan hidupkan saja mikrofonnya, langsung bertanya dengan Bapak Mursidi. Iya, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Itu di chat ada. Oke, ini di chat saya buka ada. Oke, terima kasih Pak Imam. Ada pertanyaan dari Mbak Diana Intan Fatimah, Bapak. Oke, pertanyaannya, mengonsumsi binatang ternak seperti kuda yang disembelih dengan cara yang sesuai syariat hukumnya bagaimana, Bapak? Kalau kuda itu halal. Jadi kalau mengkonsumsinya dengan mengikuti petunjuk aturan Islam ya halal, karena memang aslinya halal. Ya, Hanya saja tidak umum, karena apa? Biasanya daging kuda itu bagi yang sudah pernah mengkonsumsi, kalau kebanyakan badan jadi panas, kalau sampai berlebihan nanti bisa tidak kuat, malah tidak sehat di tubuh. Oh, Ini aslinya halal. Oke. Ya, Mbak Diana cukup jelas ya, Mbak Diana. Jadi kalau kuda itu sebenarnya halal kok, tapi nggak boleh banyak-banyak karena bisa mengakibatkan apa tadi Pak? Panas. Badan biasanya panas. Jadi menjadi panas gitu, malah jadi tidak bagus gitu untuk kesehatan gitu Pak. Iya. Seperti itu Mbak Diana. Paham nggih? Oke, yang lainnya. Oke, Mbak Diana sudah paham. Terima kasih Pak Mursidi sudah menjawab. Yang lainnya monggo anak-anak, masih ada waktu, kita sampai jam 11.30. Nanti ini masih jam 11.19. Masih ada waktu banyak untuk bertanya-tanya dengan pakarnya ini Bapak Mursidi. Oke, yang paham tentang makanan yang halal dan yang haram yang harus kita ketahui. Anak-anak kalau ada yang ingin langsung berbicara silakan nggih, dihidupkan saja mikrofonnya biar suasana hidup itu langsung bertanya kepada Bapak Guru kalian ini. Oh, ya. Apa pernah mengkonsumsi kuda ini Mbak Diana? Halo, enggak? Oh iya, hanya bertanya ya? Oke. Bagaimana binatang jalalah agar menjadi halal? Ya ini siapa ya? Kan nama dulu Mbak. Diana Intan. Oh, Mbak Diana Intan. Ayo silakan pertanyaan, monggo pertanyaannya. Binatang jalalah agar menjadi halal. Binatang jalalah. Nah, Pak Mursidi monggo dijawab. Ini dari Mbak Diana Intan. Binatang jalalah Mbak Diana. Yes, Pak. Maksudnya binatang jalalah itu yang bagaimana? Saya malah belum tahu. Saya juga nggak paham ini. Binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran manusia. Kayak unta, sapi gitu, Pak. Unta, sapi itu bukan makanan kotoran, tapi makanan tumbuh-tumbuhan, bukan kotoran. Kalau makan
kalau sudah dikonsumsi hewannya itu halal, ya kalau mengonsumsi hewannya tetap halal. Asal mengikuti syariat Islam caranya ya. Contohnya ikan lele. Ikan lele kan ada yang dipelihara di kolam. Terus di situ juga dipakai sebagai jambannya keluarga. Jadi lelenya makan kotoran manusia. Nah, lelenya haram enggak? Itu halal. Karena apa? Yang dimakan kita kan hewan halal. Meskipun hewannya makan kotoran. Itu. Ngerti nih Mbak Diana? Ya, Pak. Belum jelas? Sudah jelas atau belum? Kalau belum silahkan tanya lagi. Tadi ada yang ditanyakan Mbak Diana itu binatang jelalah. Saya juga sempat, apa ini binatang jelalah? Oke, ternyata binatang yang memakan feses dari manusia. Seperti itu nggih Pak, tadi Pak. Yeah. Yang lain monggo anakku. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ini kita sudah 11.23. Saya lagi. Ya, ini siapa nggih? Diana Intan. Ya, Mbak Diana lagi. Mbak Diana, silakan. ayo apa? Yang dimaksud haram lizatihi itu apa ya, Pak? Haram lizatihi itu haram asli dari bendanya. Misalnya babi, terus anjing, lagi yang menjijikkan itu misalnya siput dan sebagainya, itu zatnya, bendanya itu haram. Jadi tergantung bendanya tadi, dilihat dari bendanya. Gimana? Masih belum paham? Gini loh, misalnya contohnya lagi ular. Ular itu kan diharamkan. Benda ularnya itu haram. Dagingnya haram. Sementara yang tidak lijatihi karena cara memperolehnya. Misalnya makan daging sapi tapi hasil mencuri. Itu bukan zatnya, tapi karena cara mendapatkannya. Daging sapi yang aslinya halal karena mendapatkannya dari hasil mencuri, maka daging sapi yang zatnya bendanya halal tapi jadi haram. Gitu. Kira-kira sudah jelas Mbak Diana? Sudah jelas nggih Mbak Diana? Sampun, Pak. Oh ya, terima kasih kalau penjelasan saya bisa menambah pengetahuan Mbak Diana dan yang lainnya. Kamu ini waktunya sudah 11.25 mungkin. Waktunya sudah Pak. Monggo Pak Mutipi untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, terima kasih Bu Setiawati. Anak-anak semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di siang hari ini. Untuk kelas 8 membahas tentang makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram telah kita laksanakan. Sampai tiba saatnya kita menutup. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bahwa kita harus pertama, untuk mengkonsumsi makanan dan minuman harus mengikuti petunjuk dari Allah. Bagaimana? Ya, kita harus banyak belajar tentang agama. Karena sumber makanan halal dan haram itu ilmunya dari agama. Yang kedua, kita membiasakan diri untuk memilih
dari yang baik-baik, pilih yang terbaik. Terbaik untuk kesehatan, terbaik untuk diri kita, terbaik untuk ekonomi sesuai kondisi kita. Yang ketiga, kita berlatih menjauhkan diri, menahan diri untuk tidak mudah terpengaruh orang lain ataupun teman kita yang menggoda, mengajak kita menggunakan makanan atau minuman yang haram. Yang keempat, dengan kita berlatih, kita akan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang betul-betul beriman, dan nanti kita akan merasakan kemanfaatan, kesenangan hidup sehat, sejahtera, panjang usia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Demikian kesimpulan yang kita berikan pada pembelajaran sampai siang hari ini. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf. Kita belajar bareng-bareng menghadapi situasi pandemi virus corona. Mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi virus corona. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Sampai bertemu lagi di suasana yang lebih nyaman. Sudah mulai masuk sekolah lagi, tidak khawatir kena virus corona. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami aturkan kembali kepada Bu Dwi. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah anak-anakku semua. Demikian materi kita pada pagi menjelang siang hari ini ya. Kita menjadi semakin jelas apa itu makanan yang haram, makanan yang halal yang harus kita ketahui bersama agar kita tidak salah ya dalam mengkonsumsi makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum berakhir, kami ingatkan untuk yang terakhir kalinya kepada anak-anakku yang belum mengisi presensi, silakan untuk diisi terlebih dahulu sebelum meninggalkan kelas ya. Kemudian kepada anak-anakku semua untuk teruslah semangat untuk belajar online ataupun belajar pada saat ini, pada masa yang sangat sulit ya. Kita sedang corona, sedang harus berada di rumah, stay at home selalu, jaga kebersihan, jaga jarak, gunakan masker, keluar jika memang ada yang sangat penting untuk kita harus keluar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Pembelajaran cukup, izinkan saya atas nama moderator beserta pemateri pada hari ini dan juga pendamping menyampaikan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Untuk ya dengan si Japin agar bertambah pintar. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Bertemu kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.